pemirsa setia Kamanghilia Channel, kembali lagi bersama saya Nabila Mutmainah. Kali ini Kamanghilia kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yaitu dari Dirjen Buah dan Florikultura, yaitu Bapak Liverdi Lukman. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Yuk ikuti kami. Sekarang kita sudah berada bersama ibu-ibu dari kelompok Tani Wanita Jordase Jorong Danau Baru Nagari Kamanghilia. Gimana nih, kita akan tanya-tanya sedikit persiapan dari ibu-ibu ini dalam menyambut Bapak Liverdi. Gimana ibu persiapannya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk menyambut kedatangan Dirjen dari Kementan ini sudah 3 hari kami itu bersama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian pemuda-pemudi, kebetulan juga anak KKN di sini ada, kami libatkan semuanya. Berarti semuanya ikut partisipasi ikut ya, Bu. Berpartisipasi. Kemudian Semangat dong, Bu. juga di bawah bimbingan dari BPP itu Pak Totem bersama WT dan rekan-rekan sejawat beliau, selalu kami dipantau ke lapangan. Melihat persiapan-persiapan yang akan kita apakan pada hari ini. Wah, luar biasa sekali ya ternyata pemirsa. Nih gimana nih perasaan ibu-ibu kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini? Semangat. Wah, maju terus kelompok Tani Wanita Jordase. Baik pemirsa, sekarang kita akan mengintip gimana hasil pembibitan Manggis Ratu Kamang di KWT Jordase ini. Yuk, ikutin kami. Nah, dari sekian banyak hasil bibit, ini adalah sebagian pembibitan dari Manggis Ratu Kamang di KWT Jordase Jorong Danau Baru Nagari Kamanghilia ini. Baik
pemirsa setia Kamang Hilya Channel, kita sudah berada bersama Bapak Direktur Buah dan Florikultura dari Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu Bapak Liverdi Lukman. Gimana perasaannya Bapak sudah sampai di Nagari Kamang Hilya, Pak? Alhamdulillah, ini luar biasa. Saya bisa menikmati mulai dari alamnya dan kulinernya. Jadi orang banyak kalau orang luar, bukan orang Minang yang datang berkunjung ke Sumatera Barat, ke Kamang ini pasti akan terkesan. Terima kasih banyak, Pak. Nah, gimana tanggapan Bapak tentang pembibitan yang sudah dilakukan di KWT Jordase ini, Pak? Ya, ini perlu kami apresiasi, ini langkah-langkah yang diambil oleh Pak Wali Nagari yang mendorong KWT, Kelompok Tani Wanita, untuk terjun ke bidang perbenihan manggis ini. Karena manggis ini ada komoditi yang sekarang menjadi primadona. Ekspor buah-buahan kita terbesar itu nilainya dihasilkan dari manggis. Jadi ini suatu prospek, dan untuk pasarnya manggis ini sampai sekarang unlimited. Jadi tidak terbatas gitu pasarnya. Ada manggisnya terus masih bisa dipasarkan terus ya, Pak ya? Iya. Nah, oleh karena itu langkah yang diambil oleh Pak Wali ini di Kementerian Pertanian itu bisa juga Pak Kadis didorong menjadi tidak hanya kampung produksi, tapi juga kampung perbenihan bisa. Jadi kampung perbenihan di situ, kalau penangkarnya masih kurang, dilatih lagi, sehingga nanti banyak masyarakat yang punya sertifikat kompetensi sebagai penangkar itu melalui pelatihan perbenihan. Nah, yang punya pohon induk kita lagi usulkan, yang punya pohon induk nanti juga agar bisa menghasilkan benih berkualitas, pohon induk juga harus dirawat, harus dipupuk. Diusulkan itu ke Direktorat Perbenihan agar benihnya juga pohon induknya juga bagus. Jadi kiat-kiatnya untuk perbenihan ini itu ya, merawat pohon induknya dulu. Iya, jadi kan tidak akan muncul generasi baru, turunan baru dari indukan yang jelek. Jadi pasti generasi itu akan turun kalau orang tuanya kualitasnya berkualitas sehat. Nah, oleh karena itu kuncinya harus diawali dari pohon induknya. Nah, ini yang menjadi koreksi kita. Selama itu pohon induk begitu diregister, ya dibiarkan aja. Teknologinya tadi saya bilang teknologi Allah Ta'ala. Itu tidak bisa kita untuk mendapatkan suatu yang bagus itu kalau hanya pohon induknya tidak kita rawat, tidak kita pupuk, tidak sehat. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk KWT-KWT yang ada di Kamang Hilya ini, Pak? Ya, jadi KWT Kamang Hilir ini semangat terus, ini sudah langkah yang benar yang diambil. Ibu-ibu bisa berperan di dalam pengembangan manggis, dan untuk diketahui ini adalah manggis satu-satunya di Sumatera Barat yang dimiliki, yang sudah dilepas terdaftar di Kementerian Pertanian. Jadi hanya satu Kamang ini. Jadi oleh karena itu ibu-ibu mengambil di situ. Pengalaman kita begitu dilepas itu berhenti di situ. Nah, kita kenapa kita bisa montong itu bisa 60 tahun itu dikembangkan, itu langsung raja yang turun. Karena kalau raja kan kekuasaannya tidak berbatas. Kalau kepala daerah kan per 5 tahun. Dura Musangking itu 30 tahun, Bu. Dia bisa sekarang mendunia itu. Nah, oleh karena itu kita manggis yang hanya ini kan original, ini Indonesia punya, betul, sentra utamanya ada di Indonesia. Maka ini dijulukan sebagai ratu buah-buahan tropis. Tropis itu kan kita. Maka harus kita programkan, kita konsepkan dari hulu sampai hilir perbenihannya yang prima. Itu semuanya harus terlibat. Nah, alhamdulillah ini satu contoh Pak Wali Nagari sudah memulai dengan anggaran desa. Mudah-mudahan ini nanti bisa dicontoh oleh negara-negara lain. Minimal Wali Nagari yang ada di 2 kecamatan sebagai sentra utama dari manggis Sertu Kamang ini. Amin. Nah, terlepas dari semangat ibu-ibu semua dari KWT itu berkontribusi juga dinas-dinas terkait di dalamnya, ya Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Pak, kami
kami akan tanya sedikit Pak, gimana nih langkah dinas di Kabupaten Agam untuk pengembangan Manggis Ratu Kamang ini Pak? Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi kita sudah ikuti dengan pembahasan dengan Pak Direktur bahwa upaya yang dilakukan oleh KWT Jerdasi ini yang pertama sudah diapresiasi. Nah, tinggal kita nanti di pemerintah Kabupaten Agam, sebagaimana yang beliau arahkan, pemerintah Kabupaten Agam melalui dinas yang terkait, dinas pertanian khususnya nanti perlu melakukan semacam pemetaan terutama di dalam wilayah kita di Kamang ini supaya nanti betul-betul menjadi sentra produksi pembibitan bibit manggis dan juga nanti terbuka untuk kesempatan untuk memproduksi manggis yang lebih berkualitas itu. Nah, itu. Kami berharap sekali support dari pemerintahan kabupaten. Jelas, kita dari pemerintah Kabupaten Agam sesuai dengan potensi kita nanti kita akan support untuk kemajuan pembibitan usaha Ratu Kamang ini. Mungkin begitu. Iya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Bagaimana tanggapan pemerintah provinsi untuk keberlanjutan program pembibitan Manggis Ratu Kamang ini, Pak? Jadi kalau mengembangkan sebuah produk, memang hulunya harus kita kuasai. Jadi kalau kita mau produksi manggis, kalau bibitnya beli terus, rugi kan? Iya. Manggis Ratu Kamang ini memang harus ke Kamang orang membelinya. Ya, jangan Karena beli dari Kamang ya, Pak. Nama Kamang nanti yang memproduksi orang lain malu. Iya. Benar sekali. Jadi mungkin dengan adanya KWT, ya, ini seperti yang ada di depan kita ini, satu rumah tangga 4.000, kalau anggota itu ada 20 orang, sudah 80.000. Nanti kita mungkin minta support ke kawasan. Mungkin pemerintah provinsi punya penetapan kawasan-kawasan manggis atau di mana. Atau provinsi kan punya kebijakan juga mendukung. Tapi harus ada kawasannya dulu. Jangan yang mau bikin kawasan minta ke provinsi, enggak, yang udah dulu untuk pengembangan situ provinsi masuk. Setelah itu baru kita berbicara kuncinya kalau ini kan nggak masalah marketing Pak. Kalau pasar nggak ada masalah lagi. Orang lain malahan pasarnya belum ada, dia produksi. Kita pasarnya sudah ada. Sudah tinggal melanjutkan lagi Pak. Tinggal semangatnya. Ya. Semangatnya kita udah mulai dari pembibitan, ini langkah yang tepat sekali. Kalau hulu tidak kita kuasai, hilirnya kita susah. Saya kira itu aja, makasih. Terima kasih banyak. Selamat untuk Ratu Kamang. Baik pemirsa setia Kamang Hilya Channel, demikianlah rangkaian acara kegiatan kita pada hari ini. Semoga nantinya Manggis Ratu Kamang pembibitannya terus berlanjut dan nama Manggis Ratu Kamang sendiri akan terus mendunia dan melejit. Saya Nabila Mutmainah, sampai berjumpa di konten berikutnya.